Nah, ini biar tidak menjadi kegaduhan, Pak. Biar tidak menjadi kegaduhan, minuman bermanis dalam kemasan ini akan diterapkan di tahun 2026. Nah, modelnya seperti apa, roadmap-nya seperti apa aja yang menjadi kategori minuman itu bermanis dalam kemasan juga belum disampaikan ke kita, Pak. Artinya, untuk menambah pajak baru kita mendukung, Pak. Tinggal roadmap-nya seperti apa. Sehingga tidak menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat ketika ada sinyalemen mengatakan bahwa apakah minuman bermanis semua, apa dalam kemasan semua, apa kadarnya hanya 100 mg pemanisnya. Ya ini kan kita pengen tahu juga, Pak. Nah dari sisi itu saya pengen menanyakan ke Pak Menteri supaya roadmap dan targetnya kalau bisa disampaikan ke kita dan kapan akan terrealisasi seperti itu. Terima kasih Pak Misbakun. Terima kasih Pak Fauji. Saya langsung, Pak Eka, cukup. Saya langsung ke Pak Menteri untuk menjawab. Highlight aja Pak, langsung setelah itu kita masuk ke kesimpulan Pak. Untuk dari Pak Fauzi Amro, untuk minuman manis dalam kemasan, kenapa saya tidak presentasikan sekarang? Memang kami belum akan menjalankannya. Kami akan jalankan dan mulai memikirkannya ketika ekonomi sudah dalam keadaan lebih baik dari sekarang. Saya pikir kalau ekonomi sudah tumbuh 6% lebih, kami akan datang ke sini untuk mendiskusikan cukai seperti apa yang pantas diterapkan. Kalau sekarang saya pikir ekonomi masyarakat belum cukup kuat. Mungkin demikian Pak Ketua. Sebelum ditutup Pak Menteri. Pak Menteri, yang tadi apa makanan yang pemanis itu Pak, tadi belum akan dijalankan sampai ada kondisi yang menurut Pak Menteri kondusif. Di APBN 2026, sudah ditargetkan belum sebagai penerimaan? Sudah Pak, itu berapa Pak? Ditargetkan 7 triliun rupiah Pak. Tapi kenapa waktu itu ditargetkan dimasukkan dalam itu? Ini kan berimplikasi di 2026 Pak Menteri, penerimaan negara kita kurang lagi 7 triliun. Sementara belanjanya sudah ada. Kan gitu Pak. Karena yakin ada 7 triliun, dibelanja jadi ada 7 triliun kan? Kan jadi ini Pak, ujung-ujungnya defisitnya yang nambah 7 triliun. Nah ini tolong Pak, perencanaan seperti ini agak disiplin. Kalau memang kita belum, jangan dimasukkan sebagai penerimaan. Karena implikasinya 7 triliun kita ada di belanja. Ketika penerimaan ini nggak tercapai, ditutup lagi oleh defisit 7 triliun. Akhirnya rakyat lagi yang menanggung. Karena ketidakcermatan dari Kementerian Keuangan merencanakan penerimaan. Jadi kalau sejak awal ini memang tidak dijalankan, jangan Pak. Jangan dimasukkan. Ya Pak, ke depan akan seperti itu. Cuman kan ini yang 23 juga, yang 23 juga belum direncanakan. Saya pikir bisa mengurangi itu. Tapi begini, saya yakin kita bisa tumbuh lebih cepat. Saya yakin setelah triwulan ke-1, ke-2 sudah kelihatan posisinya seperti apa. Kita akan jalankan ini. Jadi ya ada ketidakpastian, tapi kan ketidakpastian selalu ada. Yang ini tadi yang bea keluar bisa mengurangi beban tadi to some extent. Jadi saya pikir resiko seperti ini akan selalu ada. Cuman ke depan saya setuju kita akan lebih hati-hati lagi. Karena kan waktu masuk ke sini kan ini udah ada kan anggaran ini. Dan kondisi waktu itu semuanya masih kelihatannya masih bagus kalau Juni. Ya. Nyusun sebelah Bapak. Terima kasih masukannya Pak Dolfi, akan kita perhatikan terus. Mungkin dia dulu nggak bisa prediksi ekonomi, jadi ngaco ini masuk ini anggarannya. Terima kasih masukannya Pak Dolfi. Pak Menteri, kemarin waktu saya rapat sama Pak Jaka juga ada di tahun 2024 pun itu ada MBDK. 2024 itu udah ada Pak MBDK. 2025, mohon maaf, 2025 itu sudah ada target penerimaan. Pak Jaka pun juga bingung. Itu. Kita langsung masuk ke kesimpulan Pak ya, supaya cepat rapat kita. Minta tolong ditayangkan. Rancangan kesimpulan rapat kerja Komisi 11 DPR dengan Menteri Keuangan masa sidang 2 tahun sidang 2025-2026 hari Senin 8 Desember 2025.
Komisi 11 DPR RI bersama Menteri Keuangan menyepakati hal-hal sebagai berikut. 1. Komisi 11 DPR RI telah memperoleh penjelasan Menteri Keuangan mengenai bea keluar. 2. Menteri Keuangan menjalankan kebijakan bea keluar dengan tujuan untuk menjaga ketersediaan suplai di dalam negeri dan atau menstabilkan harga komoditas. 3. Kementerian Keuangan mengoptimalkan kebijakan bea keluar yang dapat meningkatkan penerimaan negara dalam APBN 2026. 4. Optimalisasi penerimaan negara dari pelaksanaan kebijakan bea keluar emas dan batubara pada tahun 2026 digunakan untuk menutup defisit APBN 2026. 5. Penyusunan dan implementasi mengenai peraturan teknis kebijakan bea keluar emas dan batubara mengacu pada peraturan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). 6. Kementerian Keuangan menjalankan kebijakan bea keluar emas diarahkan untuk menjamin pasokan emas bagi penciptaan nilai tambah dalam negeri melalui hilirisasi dan pendalaman sektor keuangan. B. Optimalisasi pengawasan tata kelola ekspor dan transaksi emas, good governance ekosistem emas pada bullion bank, perdagangan, penitipan, simpanan, dan pembiayaan emas, serta memperkuat penerimaan negara. 7. Kementerian Keuangan menetapkan indikator kinerja utama keberhasilan kebijakan bea keluar emas. Menteri Keuangan menjalankan kebijakan batubara dapat memperhatikan perkembangan harga agar tetap menjaga keberlangsungan bisnis sektor batubara. 9. Kebijakan bea keluar atas ekspor batubara diarahkan untuk A. Meningkatkan nilai tambah di dalam negeri dan meningkatkan penerimaan negara. B. Mendukung ketahanan energi dan transisi menuju energi hijau dan mendukung hilirisasi komoditas lain di Indonesia. 10. Kementerian Keuangan menetapkan indikator kinerja utama keberhasilan kebijakan bea keluar batubara. 11. Normatif, Pak, untuk masa sidang. Ini nomor 11 ini, Pak, maaf. Komisi 11 DPR akan menjadwalkan rapat kerja dengan Menteri Keuangan tentang kebijakan minuman berpenamis dalam kemasan pada masa sidang 3 tahun sidang 2025-2026. Enggak jadi. Silakan Pak Doni, silakan masuk. Pak Kepala BP BUMN. Pak Wamen silakan masuk. Pak Teddy. Mungkin yang 11 belum. Tadi kan dia benar aja. Jam 3 harus selesai. 3:3/4, 3:4. Kartu itu namanya tolong di. Ini tolong Pak lagi kesimpulan. Ya. Sebentar, saya itu. Masuk dulu semuanya. Nah, kemudian ini kan 11 ini kita tarik ya, nggak jadi ya. Penjelasan Menteri Keuangan untuk masa sidang 3 ditunda sampai kepada situasi ekonomi kondusif. Tutup sama yang tadi. Sudah ditutup sama yang tadi. Enggak, izin Pak. Pak. Ini Pak Menteri yakin di tahun 2026 ini nggak akan memungut dari MBDK? Kalau doa Anda manjur, mendoakan saya supaya berhasil, kita akan pungut di second half. Nah, Artinya ekonomi tumbuh di atas 6%. Ya itu kan izin gitu, Pak. Itu kan baru apa prediksi dan perkiraan, Pak. Sementara ini sudah masuk di APBN seperti itu. Dengan tadi kan, dengan income tadi kan. Jadi resikonya sudah ditutup. Jangan dikunci di kesimpulan kalau begitu ya. Berarti dikunci masa sidangnya aja. Masa sidangnya jadi masa sidang berikutnya.